Kakak yang tidak disebutkan namanya, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama dengan transmisi suara Qin Yichen, saya melihat ke dalamnya sebentar, dan memasuki kultivasi ganda pulau spiritual. Mungkin ada lebih dari 20 orang. Tetapi ada 3 atau 4 orang, hanya kultivasi roh. Yang lebih lemah dari ranah kekuatan rohnya, termasuk 7 atau 8, termasuk yang tak bernama, dan sisanya lebih kuat darinya. Secara alami, mereka semua adalah master peri. Bahkan Qin Yichen tertegun bahwa, menurut Guren, pemuda yang semua bintang mengelilingi bulan di Divine Rache ternyata adalah Immortal Monarch Peak. Spirit power jadilah sombong, hampir ke surga abadi. 100 Fangwolf adalah naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Setelah merasa emosional, Qin Yichen memasuki tubuh dengan Tingwei, menjalankan tekad ilahi dan terus menyempurnakan untuk meningkatkan kekuatan roh Anda. Namun di tepi linggau, Tingwei masih lebih lemah dari Qin Yichen. Bukan hanya dia. Entah itu Vingot atau pembangkit tenaga kultivasi roh dari berbagai ras, mereka tetap sedikit di tepi dan terbiasa dengannya. Setelah Tingwei, melihat ke arah Tingwei masuk lebih dalam ke gelombang. Mata Qin Yichen berkedip, menatap prajurit iblis penggarap ganda yang memurnikan kepala leluhurnya. Matanya dingin. Saudaraku yang tidak disebutkan namanya. Aku bilang aku akan membunuhnya. Keluar dari sini hidup-hidup. Tapi dia juga akan menerobos Master Peri, dan telah pergi ke kedalaman. Saudara yang tidak disebutkan namanya, bisakah kamu masih memegangnya? Wajah tanpa nama itu juga bermartabat. Meskipun dia adalah ras manusia, dia juga bisa dianggap sebagai keturunan True Dragon. Ras iblis sangat arogan. Di depan umum, kepala Refining True Dragon digunakan sebagai pamer. Belum lagi Qin Yichen, dia tidak tahan. Aku masih bisa menahannya. Anda mengajari saya Ting Senju. Saya juga telah berkultivasi akhir-akhir ini, tapi, Tingwei dari Realm Peak, saya khawatir saya masih tidak tahan. Ketika kembali dari dunia Jinlei dunia yang kacau, Qin Yichen dan Wu Ming mendiskusikan keterampilan mereka masing-masing di sepanjang jalan, saling menebus, saling menyemangati. Dan tekad, akankah Qin Yichen menyembunyikannya? Ting Senjue adalah untuk memenangkan Tingwei Ning surga dan bumi itu sendiri. Di Pulau Roh ini, itu dapat membantu beruang tak bernama Tingwei yang lebih kuat. Tetapi alam tanpa nama hanyalah alam surga. Bahkan jika itu adalah Ting Shen, itu tidak dapat membiarkannya melewati celah besar itu. Selain itu, Qin Yichen menemukan bahwa cara mengungkapkan dan memadatkan Tingwei dari kultivator ganda ajaib itu sangat luar biasa. Dan terlebih lagi, langsung mengeluarkan roh primordial. Roh primordial membuka mulut, menelan Tingwei menjadi roh primordial. Orang-orang ini setidaknya memiliki latar belakang kaisar. Tidak mengherankan jika ada metode kultivasi roh semacam itu. Qin Yichen berbisik di dalam hatinya. Tapi kata-kata Hong Lian. Tapi itu membuat pupilnya tenggelam. Apakah kamu melihat orang yang mengeluarkan roh primordial dan melahap Tingwei? Metode ini disebut Yuan Tinggat Dingjue, seperti namanya, tempering roh primordial, yang membuat roh primordial seperti Zongding setelah memasuki roh primordial, Tingwei seperti kayu bakar, dan terus-menerus mengeraskannya. Metode semacam ini pernah dimiliki oleh pemiliknya. Itu diciptakan oleh True Dragon Rache. Si of Guren wajah cantik Binghan dalam kesadaran. Mungkin saya berpikir terlalu banyak. Ada juga pembangkit tenaga listrik yang dapat dibuat di balik kekuatan orang ini. Tetapi mungkin juga diperoleh dari klan Anda. Mata bintang Qin Yichen berkedip. Meskipun tidak dapat disimpulkan dengan metode kultivasi roh saja. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik muncul di dunia. Tetapi ini tidak mencegah niat membunuh di matanya. Apakah dia atau tidak? Selama ada kesempatan, aku akan membunuhnya bersama. Bahkan jika ras Dewa Primordial Spirit, yang melahap Tingwei, adalah misteri yang diperoleh dengan cara lain. Tetapi dalam analisis terakhir, dia juga anggota dari Tanah Penyerbuan. Apa salahnya membunuhnya? Pada saat ini, transmisi suara Wu Ming juga berkata, saya dapat menahannya. Bahkan jika saya tidak dapat menyerap Tingwei, saya dapat menggunakan kekuatan ilahi untuk melawan Tingwei. Tetapi satu-satunya masalah adalah, kelompok iblis itu kekuatan klan adalah tidak lebih lemah dari kita. Aku benar-benar ingin berperang. Itu tidak bisa didamaikan. Yichen, kamu harus bertanya dulu pada Monster Sovereign Senior. Mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Tenang, tidak perlu bertanya senior. Dan tidak ada masalah orang. Aku bisa membunuhnya sendirian. Tiba-tiba terkejut. Anda tahu, ada orang pembangkit tenaga listrik Raja Iblis di sebelah iblis. Yichen membunuh pihak lain. Akankah rekan mereka menonton? Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak. Tetapi berubah menjadi aliran cahaya dan terbang jauh ke dalam linggau. Monster Sovereign menemani semua orang. Tapi Monster Sovereign tidak tahu ide Qin Yichen. Tapi dia tahu niat membunuhnya. Yichen, apakah kamu yakin ingin melakukannya? Jika Anda mengangguk, kami akan menemani Anda. Pertempuran itu. Monster Sovereign tidak hanya membantu Qin Yichen, tetapi juga membantu True Dragon Rache. Tetapi siapapun yang memikirkan yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada tembakan senior. Saya akan menyerahkannya kepada saya. Monster Sovereign kaget.
Mungkinkah Yi Chen memutuskan untuk bertahan? Meskipun toleransi tepat di depan tren umum, ini tidak sejalan dengan karakter Qin Yi Chen. Alih-alih dia, tanah keluarga diinjak-injak dan dirampok secara sewenang-wenang. Ini benar-benar kebencian yang tidak dapat didamaikan. Yi Chen, ini adalah tanah keluargamu. Jika kamu ingin bermanja-manja, maka kami akan menemanimu untuk bermanja-manja sebentar. Qin Yi Chen tertawa. Senior, meskipun saya optimis, Anda bahkan tidak perlu menghunus pisau untuk membunuhnya. Sepanjang perjalanan ke Linggau, Qin Yi Chen tidak lupa untuk menyerap Tingwei. Rasa hormat kekuatan rohnya dan lautan kesadaran, satu demi satu menempa bawah, semakin kuat. Kekuatan roh mendekati batasnya. Kuncinya adalah memadatkan roh primordial. Dan aku memiliki beberapa titik kebingungan. Hong Lian tahu pencapaian roh primordial adalah salah satu misteri Master Peri. Tetapi langkah ini dia ingin Qin Yi Chen berjalan sendiri. Qin Yi Chen memahami niat baik Guren, tapi dia tidak terburu-buru. Salah satunya adalah laut kesadaran dapat ditempa dan dipadatkan. Yang lainnya adalah dia percaya bahwa hambatan peri tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan. Semakin dalam, Tingwei di Linggau juga melonjak, dan yang tak bernama tidak bisa lagi menyerapnya. Tetapi setelah mengeluarkan kekuatan dewa, dia tidak bisa menyakitinya. Lagi pula, di beberapa titik di Linggau, kekuatan 4 atau 5 pihak berhenti. Mereka mirip dengan Qin Yi Chen, dan mereka semua akan menerobos. Tingwei di sini juga merupakan batas yang bisa mereka tahan. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik lain yang telah menyelesaikan pembangkit tenaga peri, dan mereka terbang lebih dalam bersama sekelompok rekan. Qin Yi Chen tampak tenang dan duduk bersila di udara, membiarkan Tingwei marah. Bai Chang tidak ada hubungannya. Lagi pula, mereka ada di sini untuk melindungi Qin Yi Chen, dan Tingwei tidak berani menyerapnya. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang mengejutkan Qin Yi Chen adalah monster sovereign benar-benar mengeluarkan harta karun, yang merupakan kotak pedang. Cahaya di dalam kotak pedang menyebar, dan cahaya mengenai kotak pedang dalam cahaya, dan bersinar terang. Berubah menjadi satu demi satu gemericik, menjadi kotak pedang. Monster sovereign tertawa. Bayi gadget yang tidak menyentuh selama ribuan tahun. Bahkan senjata ilahi. Saya tidak ada hubungannya. Anda mengolah milik Anda. Konvergensi pikiran Qin Yi Chen. Kerumunan Bai Chang juga bosan di samping. Hanya obrolan transmisi suara. Yang mulia, bukankah itu orang yang baru saja memamerkan kepala naga sejatinya? Saudara Qin dapat menanggungnya? Saudara Qin harus memberitahu Yang Mulia bahwa Anda mengatakan ini apakah tidak apa-apa. Akankah kita bertarung atau tidakkah kita harus melihat? Jika benar, mungkin tidak ada peluang 10% untuk menang.